Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang bijaksana dan para penonton yang menonton saya. Orang kecil bertemu dengan orang kecil berkata, "Hello Cil." Orang botak bertemu dengan orang botak berkata, "Hello Tak." Orang gendut bertemu dengan orang gendut berkata, "Hello Ndut." Si bocil bertemu dengan si botak dan si gendut tidak bisa berkata apa-apa, dan mereka semua mengatakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadilis samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan ulil anbiya mathna wa thulasa wa ruba yajidu bi khalqi may yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama pun menjadi nomor yang paling pertama, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Contoh nikmat terkecilnya, Allah memberikan sebuah nikmat bulu yang dimana sering kita anggap tidak pernah terpakai. Itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nikmat bulu rambut yang dimana untuk memberikan kesempurnaan pada kalian semua. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan sebuah nikmat bulu kumis yang dimana untuk memberikan kejentelan yang amat sangat menonjol. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan sebuah nikmat dada yang dimana untuk menambah kemacoan pada strategis tubuhnya. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan sebuah nikmat bulu jempol yang dimana kalau dicabut rasanya azim, dalam tanda kurung astagfirullahalazim. Dan yang kedua, salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi yang tidak pernah ke Lampung namun namanya selalu disanjung, Nabi yang tidak pernah ke Indonesia namun namanya selalu mulia, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengubah dari zaman nenek-nenek makan gegetuk di depan rumah sampai zaman nenek-nenek main Facebook di depan rumah. Dari zaman orang muter-muter kagak jelas sampai zaman orang main-main komputer sambil minum teh gelas. Dari zaman orang naik onta hingga zaman orang naik Toyota. Dari zaman orang takut kaca hingga zaman orang begaya. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdirinya saya di sini bukan untuk berbangga diri ataupun melawak agar penonton terbahak-bahak, tapi berdirinya saya di sini karena saya tidak diberi kursi. Warga muslim, bumi berputar dengan kencang di atas porosnya sehingga menggilas waktu manusia. Manusia merasakan kerugian yang amat sangat mendalam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya yang berbunyi, "Wal asri innal insana lafi khusrin." Al-ayah. Dan di saat itu pun manusia mulai sadar, khususnya para warga muslim seperti kita, bahwasannya mereka telah puas akan terkena cipratan, hampasan, terpaan gelombang kemodernan zaman, hingga mereka silau terhadap dunia yang akan amat sesaat, seperti harta, tahta, dan cinta terhadap wanita bagi pria dan wanita cinta terhadap pria. Yang pertama, harta. Kita boleh saja mencari harta sebanyak-banyaknya seperti halnya Bill Gates, pencipta Microsoft Word. Tapi dengan cara yang halal, jangan sampai kita menggunakan jalan yang haram, seperti metode GNG atau yang disebut gosop, ngepet, ngegarong. Memang dengan harta semua itu bisa dibeli. Contohnya mobil kebeli, motor kebeli, rumah kebeli, bahkan keperawanan wanita bisa dibeli. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, tahta. Banyak warga muslim sekarang berlomba-lomba mencari tahta setinggi-tingginya. Tapi perlu kita ingat, setiap muslim, setiap manusia akan diberikan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Itu adalah tokoh warga muslim sekarang yang berlomba-lomba mencari tahta setinggi-tingginya.
Contohnya Pak Mamat yang dulu jualannya tomat, pengen jadi Pak Camat. Dikasih sama Allah jadi Pak Camat. Setelah dikasih Pak Camat maunya jadi bupati. Dikasih bupati maunya gubernur. Dikasih gubernur maunya presiden. Dan akhirnya si Mamat pun mati. Kita semua akan mati. Yang ketiga, cinta. Kata cinta di telinga kita sudah tak asing lagi. Mengapa? Karena cinta adalah hal yang tiada duanya. Hal terindah tiada duanya. Karena cinta seseorang bisa berubah. Dulu lelaki yang rambutnya lurus ke depan, karena cinta rambutnya jadi ngacung. Karena cinta juga dulu lelaki yang celananya gantung, sekarang karena cinta jadi turun. Itulah cinta. Dan karena cinta seseorang bisa lupa. Contohnya makan lupa, minum lupa, sholat lupa, bahkan utang sekian juta bisa lupa. Subhanallah. Dan pepatah cinta pun mengatakan, gunung menjulang tinggi kan ku daki, lautan api kan ku arungi, demi melihat sang pujaan hati belahan empedu. Astagfirullah. Dari untayan yang telah saya untaikan kepada kalian semua, yang sering kita anggap madu dan manis, ternyata racun bagi kehidupan. Oleh karena itu, sebagai warga muslim Indonesia, paku-paku agama, jangan sampai tergiur oleh dunia. Kata benar kata Bang Haji Romai Rama. Yang enak dilarang, yang asik dilarang. Karena itu racun bagi kehidupan. Saya akan memberikan sebuah dalil hadis Nabi yang berbunyi, ikmalu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratihi ka'annaka tamutun godan. Dan kita sebagai warga muslim yang bernegara, beragama dan berbudaya, jangan sampai tergiur oleh dunia. Tapi kita harus tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tegar dan tak lupa sabar. Banyak dari pemuda-pemudi yang kesana kemari tanpa tujuan yang pasti, boncengan kesana kemari tanpa ikatan yang pasti, bahkan sampai ada yang mencuri, parahnya lagi korupsi. Akhirnya rusaklah negeri ini. Dan kita sebagai warga muslim Indonesia, kita harus jadikan negeri ini sebagai negeri baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fil maskanatihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqillahi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita sebagai warga muslim, suatu saat nanti kita akan menjadi pemimpin bagi negeri ini seperti lagu Mansolah. Suatu saat nanti kita akan menjadi orang yang berguna. Suatu saat nanti kita akan menjadi pemimpin bagi negeri ini. Karena waktu yang memisahkan kita, saya akan akhiri khutbah saya dengan sebuah pantun. 2, 3, Upin Ipin makan batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.